Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Seorang pemuda bernama Yaksa diperintahkan gurunya untuk menyembunyikan kitab-kitab. Kitab-kitab apa sajakah itu? Yuk, langsung saja disimak video kali ini. Waktu terus menyingkir tanpa terasa. Siang berganti senja yang merah lembayung dari belahan langit sebelah barat. Yaksa pun telah merampungkan pahatannya. Bahkan sudah pula menghaluskan patung kayu itu, hingga makin menampakkan nilai seni. Satu persatu, kedua patung itu dimasukkan ke dalam gubuk. Di dalam sana, dia membalik patung sangkala yang di bawah kakinya terdapat semacam laci kecil yang tertutup rapat. Di laci rahasia itu, Yaksa memasukkan gulungan lontar seperti pesan gurunya. Sementara lelaki tua itu sendiri saat itu sedang duduk menyendiri di serambi. Dan pemuda itu segera menghampiri. "Pesanmu sudah kulaksanakan, guru," ucap Yaksa begitu sampai di serambi. "Bagus, sekarang duduklah dulu," saut laki-laki tua itu dari sebuah dipan bambu tempatnya bersila. "Tapi aku hendak menemui seseorang, guru," tolak Yaksa. Lelaki tua itu melirik Yaksa dengan sepasang mata yang sudah keabu-abuan. "Kau mau menemui gadis itu lagi?" sindir gurunya. Yaksa hanya bisa tertawa risih. "Baiklah, pergilah sana." Yaksa menjura dengan sebaris senyum lega. "Terima kasih, guru," hatur pemuda itu dengan hormat. "Kau tidak meminta aku untuk melamarnya," tukas gurunya sebelum Yaksa jauh melangkah meninggalkan gubuk. "Apa, guru?" Lelaki tua itu terkekeh. "Tidak apa-apa, ada nyamuk usil tadi," kila gurunya. Sepeninggalan muridnya, lelaki tua berjanggut putih ini masuk ke dalam gubuk. Raut wajahnya berubah, tak lagi menampakkan bias ketenangan. Ada sesuatu yang tiba-tiba mengusik batinnya saat ini. Dia merasa ini adalah firasat buruk. Seperti dituntun oleh suara hati, dia mengambil pahat milik Yaksa di bawah balai-balai kayu tempat tidur. Dengan pahat itu, ditulisnya sebaris pesan di papan dinding gubuk. "Yaksa, tiba-tiba saja aku mendapat firasat buruk. Entah apa yang terjadi, aku sendiri tidak tahu. Tapi jika nanti kau tidak bisa berjumpa lagi denganku, carilah seorang pemuda yang bernama Andika di desa Umbul Dadi. Jika dia masih di sana, mintalah agar mengajarimu beberapa jurus bela diri gurumu Lantagaini." Laksana mata panah yang tepat menghujam sasaran firasat lelaki tua yang ternyata Ki Lantagaini. Untuk lebih jelasnya, silakan tonton video playlist Pendekar Slebor dalam episode Darah Pembangkit Mayat. Agaknya mendekati kebenaran. Karena
mendadak saja terdengar lengkingan erangan serak dan panjang di luar pondok Kilantagaini. Lengkingan menyiramkan itu jelas syarat dengan ancaman, lebih mengancam daripada geraman ratusan serigala liar. Kilantagaini kontan tersentak. Sebenarnya, laki-laki tua ini tidak akan begitu terkejut kalau lengkingan tadi tanpa disertai hempasan tenaga dalam tingkat tinggi. Tapi, suara menggidikan yang menerabas gendang telinganya memang bukan teriakan seorang perempuan usil. Teriakan itu bahkan sedahsyat angin topan yang berhembus sekejap, membuat dinding pondoknya bergetar dan nyaris berguguran. Tak hanya itu, telinganya yang semula menyepi untuk memeluk kedamaian, mendadak saja bagai disodok sebatang besi panas. Kilantagaini langsung mendekap kedua telinganya untuk menahan rasa nyeri yang amat sangat. Wajahnya makin berkerut tak karuan, sedangkan sepasang matanya yang terpejam rapat. Terdengar kembali lengkingan serak ketika Kilantagaini baru saja melepas tangannya dari telinga. Untunglah kali ini lelaki tua itu telah menyalurkan hawa murni ke sepasang telinganya, sehingga tenaga dalam kandungan lengkingan tadi tak lagi membuatnya kesakitan. Menjadi suatu keharusan baginya untuk saat ini untuk segera menyiapkan diri lebih siaga. Kemungkinan terburuk yang akan menyusul harus diwaspadai. Toh, biar bagaimanapun, dia tidak mau mati konyol meski usianya sudah bau tanah. Tindakan itu memang membawa manfaat karena tiba-tiba saja satu tenaga tak terlihat datang menghancurkan dinding kayu pondok di sisi kiri. Untung saja Kilantagaini masih mampu menyelamatkan diri. Sekuat tenaga, tubuhnya didorong ke udara hingga menembus atap rumbia pondoknya. Serangan itu demikian mendadak. Kalau saja kurang cepat, maka tubuhnya akan berkeping-keping bagai dinding kayu pondoknya yang bertaburan ke segala arah. Srak! Kilantagaini memang masih bisa menyelamatkan tuanya. Dia memang bisa lolos dari terjangan hantaman asing melalui atap rumbia di atas pondok. Tapi tetap saja angin hantaman itu sempat menyentuhnya juga. Meski tak kencang, namun seluruh rangka tulangnya terasa luluh lantak. Di atas wuwungan rapuh, Kilantagaini berdiri sambil bertahan dari kekuatan kasat mata yang merasuki tubuhnya. Ketika sekujur tubuhnya terasa melemas seakan tanpa tulang, barulah disadari kalau dirinya telah terkena pengaruh pukulan langka, pukulan peremuk dalam. Ilmu pukulan hitam yang mampu merapuhkan sebatang baja dari dalam. Gusti, kenapa ilmu hitam itu tiba-tiba muncul kembali? Desis laki-laki tua itu lamat. Sepengetahuannya, ilmu hitam itu telah musnah saat matinya datuk sesat ilmu hitam yang juga saudara seperguruannya sendiri. Dia adalah Artapati alias Ki Rawirontek. Lantak, aku kembali untuk mencabut nyawamu. Kilantagaini terkesiap begitu mendengar sebuah suara seseorang yang sepertinya kenal dengan dirinya. Kini dugaannya terbukti. Apa yang dimaksud dugaan terbukti dari Kilantagaini? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.